Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Yang kami hormati perwakilan Dewan Syariah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama bagi Kiai Haji Rifai Ahmad Rifai, yang kami hormati Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama bagi Kiai Haji Ahmad Tauhid beserta jajarannya, yang kami hormati Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Bangil, Lazisnu NUKM PCNU Bangil, yang kami hormati Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Timur Gus Muhammad Rafi'i Bunawi SPD Magi, dan tak lupa teman-teman pengurus anak cabang Lazisnu PCNU Bangil yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sampai bisa hadiri dalam rangka sosialisasi ketentuan lembaga tahun 2022 yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ya Rasulullah. Mohon izin saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni tawassul, dilanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Watan menepati acara yang ketiga. Acara yang keempat yakni sambutan, dan dilanjut dengan penyerahan sertifikat penghargaan donasi Palestina kepada setiap MLJ NU Lazisnu secabang Bangil, dan diakhiri penutup dan doa. Memasuki acara yang pertama yakni tawassul, yang mana akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Rifai. Waktu dan tempat dipersilakan. Semoga dengan pembacaan tawassul tadi, acara pada malam hari ini diberikan kelancaran dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kiai Haji Ahmad Rifai kami ucapkan terima kasih. Masuki acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Watan. Kepada yang bertugas dimohon untuk maju ke depan, dan hadirin dimohon untuk berdiri. Yeah.
Acara selanjutnya yakni penyerahan sertifikat penghargaan donasi Palestina, yang mana untuk penyerahan pertama kepada PCNU Bangil, dilanjut dengan pemilik PCNU Bangil. Yang mana akan diwakili oleh kepada beliau Muhammad bin Haji Ahmad Tauhid, yang diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai kepadanya di untuk penyerahan sertifikat penghargaan donasi Palestina yang kedua, yakni MWJ NU Beji, kepada yang mewakili atau ketuanya bisa maju ke depan. Dilanjut dengan MWJ NU Gempol. Gempol. Untuk penyerahan sertifikat penghargaan donasi Palestina kepada MWJ NU Beji dan MWJ NU Gempol akan diserahkan oleh Sekretaris Nasional PWNU Jatim yang terhormat kepada Gus Muhammad Rafiq Ibrahim SPDI MAG, jadinya dipersilakan. MWJ NU Bangil sepindah dari MWJ NU Rembang. Saya ulang lagi untuk penyerahan sertifikat penghargaan donasi Palestina yang pertama MWJ NU Beji, yang kedua MWJ NU Gempol, dilanjut MWJ NU Bangil dan MWJ NU Rembang, yang mana akan diserahkan oleh beliau Kiai Haji dilanjut dengan MWJ NU Beji Gempol.
Nggih. Pun. Nggih, niku nih. Katai. Pun. Paham. Dilanjut dengan MWCNU Rembang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai penyerahan sertifikat penghargaan donasi Palestina kepada dari MWCNU secabang Bangil. Semoga dengan penyerahan sertifikat penghargaan tadi kita semua sebagai pengurus Lazisnu MWCNU secabang Bangil bisa lebih semangat untuk menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah, terutama dalam ketentuan sedekah untuk kemaslahatan umat bersama. Dilanjut acara selanjutnya, yakni sambutan. Yang pertama, sambutan oleh perwakilan pengurus PCNU Bangil. Ketua Lazisnu PCNU Bangil yang mana disampaikan oleh beliau Menteri Sofif. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Mabadu. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para ustaz, Bapak Khusus Jumatan Romo Kiai Ahmad Rifai, yang saya hormati Gus Muhammad Rofi'i selaku Sekretaris Lazisnu PBNU Jatim, yang saya hormati pengurus PCNU Bangil yang dalam hal ini diwakili oleh Abah Haji Mat Tauhid dan juga Abah Haji Rohim, yang saya hormati seluruh pengurus Lazisnu PCNU Bangil, yang saya hormati pengurus, ketua, sekretaris dan bendahara Lazisnu MWCNU se-PC Bangil. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita pada malam ini diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan sehingga kita semua bisa hadir di sini dalam rangka acara ngobrol filantropi nanti dengan topik bahasan yaitu sosialisasi ketentuan lembaga tahun 2022. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapunten dengarkan pengurus PCNU, Kiai Ahmad Rifai, Gus Rofi'i dan seluruh yang hadir. Pertama, nah ini saya mohon maaf, piagam ini diberikan dalam rangka adalah donasi bantuan Palestina. Ya, yang kemarin terkoordinir di Lazisnu MBC itu Gempol, Beji, Pandaan, Bangil, Rembang. Rembang enggak, Prigen juga tidak. Nah, sehingga saya mohon maaf. Jadi yang tadi mendapatkan itu ya, yang mengumpulkan kemarin yang atas nama MBC. Jadi ngapunten untuk Prigen, Ustaz Khalili. Nah, ini saya mohon maaf. Terus juga Pandaan, nah ngapunten Pandaan ini. Pandaan ini mulai dari awal pembentukan los komunikasi, saya juga apa cilis ini Pandaan ini apa ini
masjid Baitur Rahman itu wis mulai dari zakat, korban, wis selesai sampai dari iman. Alhamdulillah, mungkin akhirnya dia ada baca mewakili pandangan. Alhamdulillah, moga nanti supaya ini nanti bisa bersinergi dengan kami. Terus juga dengan pertanyaan banyak dari teman-teman MBC, Lazisnu MBC-NU. Gimana ini perpanjangan ini sukasanya habis? Jangan kan MBC, MBC habis. Kebetulan sosialisasi dari Lazisnu PWNU baru Jumat kemarin, makanya Ustaz Dion balak kita Ustaz BC itu Ustaz Ustaz juga tanya si sahabat Bani antar soal SK belum si Anwar Bani Rembang juga baru. Nah, karena banyak permasalahan akhirnya tunggu sampai ada sosialisasi resmi dari Lazisnu PWNU gimana kebijakan-kebijakan, karena kebijakan dari PBNU itu memang lain dengan yang periode kemarin. Di perpumnya, kedudukan lembaganya ini bagaimana. Nah ini kalau saya yang menerangkan ke Abdul, soalnya kemarin pas Zoom itu saya hanya setengah putaran itu. Nah ini yang menerangkan harus ahlinya ahli, intinya inti, sumbernya sumber ini. Nah ini dari PW langsung yang menyampaikan. Nah ini pertanyaan ada, ini nanti ini saja nanti setelah pulang dari sini siapa sih takon, bingung aku jawab ini. Terus juga ada Gus Rofi juga ada gap sekarang itu dari MBC habis, SK perpanjangannya, MPC-nya juga habis. Nah ini kan padahal ini teman-teman kalau bisa segera di SK-kan, berarti ini ada suatu masalah. Nah ini nanti mau solusi dari PW itu nanti kira-kira berkenaan dengan sosialisasi dan ketentuan lembaga 2022 itu nanti bagaimana untuk pengesahan teman-teman ini. Jadi ini beberapa hal permasalahan nanti monggo ditanyakan mumpung ada narasumber kira-kira permasalahan apa ya. Terus kira-kira dengan ketentuan lembaga baru ini gimana kedudukan di MBC dan di ranting, UBSIS-nya bagaimana, terus JPSIS-nya itu gimana Gus Rawi? Kemarin yang disebutkan hanya UBSIS saja. Nah ini kan untuk di teman-teman MBC, di PC dan nantinya ada JPSIS juga. Itu nanti kedudukannya bagaimana? Nah ini nanti mau bisa dijelaskan dan solusinya bagaimana mengingat ini sudah menginjak hari ketiga Ramadan. Ini teman-teman ini seringkali debut itu oleh sore tanggal 10 lomba-lomba takon. Oh dia mana? Terus nanti masalah madrasah amilnya. Nah ini akhirnya seperti yang Ramadan tahun kemarin dari teman-teman Lazisnu PC ini hampir kampret ini. Karena yang saya lihat di laporan, nah ini karena saya diminta banget sama Bapak ini laporan di lembaga ini sudah saya susun. Insya Allah besok sudah selesai. Ternyata mulai tanggalnya kemarin 3 April, 4 April, 7 April, 9 April, 10 April itu PC mau kegiatan terus ternyata. Untung arsipasi itu ada, saya insya Allah untuk membantu laporan siap Lazisnu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Lazisnu MBC yang sudah berkontribusi totalitas, loyalitas, sehingga alhamdulillah di selama kepengurusan Lazisnu PC yang diamanahkan ke saya yang berdasarkan tanggal 20 per Desember 2021 saya ini. Jadi 22, 23, 24 pas ini jabatan saya 3 tahun. Semoga nanti ini mendekati konferensi. Nah, setelah konferensi nanti semoga dengan adanya lembaga baru nanti banyak kader-kader lah nanti yang nanti bisa menjadi Lazisnu PC. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah ini khususnya untuk MBC Lazisnu MBC itu jadi sebenarnya aktif
Cuma pas wae donasi panitia jadi tetap tak sediain sarung tapi aja khawatir. Tapi biar kami kalau dari PC saya nggak boleh ngasih sarung. Saya dari PC kan membeli ke saya mungkin apa tak tembak disaksi ini sekretaris soalnya diberikan sarung Wadimor walau keinginan PC Wadimor betul itu disampaikan sekali lagi ucapan terima kasih, mohon maaf kepada juga Romel Rifani, pengurus PCNU, Abarohi, Abama, Kabasobi yang luar biasa mendukung dari Nazisme PCNU sehingga bisa bergerak dan aktif sampai hari ini dan semoga bisa nanti sampai konferensi kepengurusan saya ini bisa husnul khotimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yakni penutup dan doa. Nanti setelah penutup dan doa dilanjut dengan acara sosialisasi ketentuan lembaga 2022 yang nanti akan dipimpin oleh Sekretaris Rasnu PWN Jatim Gus Muhammad Rafi'i Benawi SPDI MAI. Dan sebelum penutup doa, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kata perilaku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menutup dan doa kepada beliau Kiai Ahmad Rifai. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dini sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ba'du. Kula hormati, kula taati para ahli, para kiai, para ustaz, para sepuh dan sepuh wa khusus teman-teman Kiai Ahmad Rifai, pengurus PCNU Bangil, Aba Haji Ahmad Tauhid, Aba Haji Rohim, dan yang hadir seluruh ketua Nazisme MBC, MU, BGN, BC, Gempol, Bangil, Pandaan, Rembang, dan teman-teman seluruh pengurus PCNU. Langsung saja dalam rangka sosialisasi kelembagaan tahun 2022 ini, biar nanti
bisa lebih mengenal materi-materi yang disampaikan. Untuk pemateri dalam hal ini adalah Sekretaris Lazisnu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, yaitu Gus Muhammad Rofi Bunawi, SPDI MAD. Nah, ini nanti akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit. Insya Allah cukup. Nanti dilanjutkan tanya jawab. Nah, harapan kami tanya jawab ini dari teman-teman Lazisnu MBJ ini nanti menyampaikan permasalahan-permasalahan baik berkenaan dengan masalah SK, terus juga masalah administrasi. Nah, ini juga nanti mungkin dari Gus Rofi nanti juga menjelaskan mengenai pentingnya pertanggungjawaban, pentingnya LPG. Itu nanti yang kita sampaikan. Langsung saja gunakan Gus Muhammad Rofi Bunawi SPD MAG, dipersilakan, waktu kurang lebih 45 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa wal istiqamah li khidmatina jam'iyati Nahdlatul Ulama, jam'iyati marhumah, jam'iyati ma'sumah, bi barakatihim, bi karamatihim, bi ulumihim, hadratu Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus seluruh jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bangil yang kami hormati, Kiai Haji Ahmad Rifai, yang kami hormati Ketua Lazisnu PCNU Bangil Gus Afif beserta jajarannya, ingkang sangat kula hormati seluruh jajaran penguasa Suriah dan Tamfidiyah, pengurus MWCNU se-Bangil dan Lazisnu MWCNU se-Bangil. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada malam hari ini saya dapat bersilaturahmi, bertatap muka dengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita telah di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Ingkang kula hormati segenap peserta, pada dasarnya organisasi itu setiap periodiknya itu selalu ada perubahan. Perubahan itu bukan hal yang aneh, tapi perubahan itu adalah hal yang perlu kita sambut dengan berbagai keterbukaan. Pasca Muktamar Nahdlatul Ulama 34 di Lampung, ada perubahan-perubahan terkait anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian juga ada perubahan atau bahkan penambahan di peraturan perkumpulan atau disebut dengan Perkum Nahdlatul Ulama, dan itu semua berdampak kepada Lazisnu. Maka pada malam hari ini saya mencoba untuk menyampaikan perubahan-perubahan dasar dari ketentuan kelembagaan Lazisnu tahun 2023. Perubahan ini sejogja itu terbit di tahun 2022. Para pengurus Lazisnu di tingkat atas di PBNU sudah merumuskan naskah perubahan menyesuaikan dengan Perkum, diajukan kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya, dan baru disetujui 2023 kemarin akhir. Sehingga kami yang di wilayah baru mendapatkan file perubahan ini pada Januari atau Februari 2024. Memang ini baru sekali ya.
Dulu di Rakernas juga disinggung di tahun 2022 Rakernas di BBN Rakernas Lazisnu seluruh Indonesia, PWNU dan BCNU juga diundang. Itu sudah disampaikan bahwa perubahannya seperti ini, terutama perubahan terkait dengan surat menyurat. Perubahan surat menyurat itu kita lihat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Lazisnu PBNU. Jadi surat, kop surat, stempel, tanda tangan macam-macam itu berubah di Lazisnu PBNU. Sehingga kami menunggu tapi tidak kunjung terbit ketentuan lembaga terbarunya, dan kami di PWNU, di Lazisnu PWNU mencoba untuk membuat legal standing dengan menyebar surat edaran perubahan administrasi dan tata kelola organisasi. Yang dulu Lazisnu itu disebut dengan UPSIS, Lazisnu Kecamatan Bangil misalkan, Kecamatan Prigen. Kecamatan itu menyesuaikan dengan nomenklatur dari pemerintahan. Nah, pertanyaan besarnya bagaimana dengan Bangil, yang mana Bangil ini adalah cabang yang tidak memiliki bupati, kira-kira begitu. Ya. Kalau Pasuruan kan memiliki bupati. Nah, Bangil ini nggak punya bupati, tapi punya anggota dewan atau punya ketua DPRD misalkan, kan dari Bangil. Ya. Nah, bagaimana dengan Lazisnu Bangil, bagaimana dengan Lazisnu Kencong, Lazisnu Babat, kemudian Lazisnu Keraksaan yang tidak memiliki nomenklatur pemerintahan. Akhirnya Lazisnu berubah itu semua dengan penyebutan NU Care Lazisnu PCNU, sehingga mengikuti NU-nya, termasuk Lazisnu MPCNU. Bahkan ada di tingkat ranting itu satu desa dua ranting. Nah itu akhirnya disebut NU Care Lazisnu PRNU. Itu penyebutan aja sudah berubah. Kemudian tata naskah kop surat itu juga berubah. Kop surat mengikuti dengan kop surat yang ada di Lazisnu PBNU. Ada logo Nahdlatul Ulama, ada tulisan pengurus besar Nahdlatul Ulama, di bawahnya Lazisnu buka kurung, Lembaga Amin Zakat Infak dan Sedekah buka kurung Lazisnu. Itu sama persis dengan nomenklatur yang ada di pemerintah. Di pemerintah itu kan biasanya pemerintah provinsi Jawa Timur, dinas perairan. Nah, di NU juga begitu, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Lembaga Amin Zakat dan seterusnya. Jadi ada perubahan-perubahan itu pada tata letak naskah. Dan untungnya kami yang di PW mencoba mendesak jangan sampai perubahan ini terjadi di tengah Ramadan. Karena ini urusan dengan keabsahan sebagai amil syar'i. Ini ada hubungannya dengan keabsahan. Jangan sampai nanti perubahan di tengah perubahan di bulan Ramadan. Lagi-lalah kejadian hampir Ramadan baru dikeluarkan. Ya ini nggak tahu apa yang diurus PB itu banyak ya. Sehingga urus beban begini ini baru kalau nggak dipaksa nggak keluar. Ini seharusnya ini tidak boleh dikeluarkan. Yang boleh tahu ini hanya pengurus wilayah. Pesannya Lazisnu PB. Jangan dikeluarkan dulu. Nanti ketika Lazisnu PB mencetak, ini kan nanti akan dicetak dan akan dibagikan seluruh Indonesia. 500 sekian cabang itu akan dapat buku ketentuan lembaga ini. Nah, sampai kapan? Pertanyaan saya. Sampai kapan? Apakah nanti bukunya setengah Ramadan jeblek datang lalu kemudian merubah seluruh keabsahan? Nah ini kan walau alam besok akhirnya. Akhirnya kami paksa sepaksa-paksanya ya, dan keluarlah file PDF ketentuan lembaga Lazisnu 2023. Bunyinya 2023 tapi isinya 2022. Gitu. Ya karena memang keterlambatannya dari sana, bukan dari kami. Kalau kami sih meskipun nggak berubah nggak masalah. Justru perubahan itu butuh waktu. Butuh waktu ya, sosialisasi, ya memberi pengertian. Belum lagi bagi mereka yang ahli muskil. Yang ahli muskil ini kan repot gitu.
dikasih ngerti nggak mau ngerti, ya kan? Dikasih ngerti sih muskil. Ini menurut mazhab ini, ini kan repot nanti. Jadi kita sudah bukan bicara lagi fikih Islam yang ikhtilaf. Kita ini berorganisasi yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah tercatat oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Oke, next. Nah, dalam tata kelola manajemen atau tata kelola larisme ini, next. Nah, ini mau pelamparnya nih. Oh, di roasting kayak dulu. Nah, ini ngantuk nanti. Isinya itu adalah yang pertama, tata kelola lembaga. Yang kedua, pengumpulan. Yang ketiga, pendistribusian dan pendayagunaan. Yang keempat, pelaporan. Nah, ini semua uang ditabung. Yang kelima, tata naskah resmi. Nah, ini ada tata naskah resmi, ini contoh-contohnya nanti. Ya. Tapi ini nanti bisa dibaca sendiri, ya, bisa dipelajari sendiri. Kalau saya nanti cerita semua isinya kitab saya kupas, ya 45 menit gak cukup. Itu nanti 2 SKS itu. Bisa 2 putaran. Nanti kalau Gus Ketua bilang ini 1 putaran. Ikut cuma 1 putaran, ya kan? Ronde pertama kayaknya. Oke, yang saya bahas yang paling penting hari ini adalah tata kelola lembaga. Ya. Oke, next. Nah, sebelum di next sudah next duluan ya. Takut ini masih di dalam. Struktur larisme, ya. Struktur larisme itu menurut Perkum Nahdlatul Ulama, struktur lembaga hanya berada di tingkat PBNU, PWNU, PCNU atau PCI. Di tingkat MWC atau Ratin tidak ada lembaga. Nah, ini Pak. Bagaimana yang ahli-ahli muskil? Jangan muskil saya, muskil nggak akan berubah ini. Ya, ini berarti lembaga kita di Nahdlatul Ulama ini berhenti di tingkat cabang. Oke, ini dicatat dulu. Berhenti tingkat cabang. Mana dalilnya? Nanti. Ya, ini ada dalilnya. Dalilnya Perkum nanti berdasarkan Perkum. Ya. Oke, struktur larisme itu ada di tingkat PB, PW, PC atau PCI. Oke ya, clear. Lah, bagaimana dengan larisme? Larisme ini kan punya struktur, punya SK 2, struktur juga 2. Di dalam kitab Ahkamul Sultaniyah itu menyebutkan amil itu ada 2. Ada amil tahwid, ada amil tanfid. Amil tahwid ini adalah amil yang memiliki kebijakan. Amil tanfid ini adalah amil sebagai pelaksana. Makanya di larisme itu hukumnya wajib ketika Perkum ini diterbitkan ada tim manajemen. Selain pengurus itu juga ada tim manajemen. Nah ini ketua. Bang ini nggak tahu sudah punya direktur atau belum. Selain ada ketua Larisme PC, sekretaris Larisme PC, dan beberapa anggota Larisme, juga harus menerbitkan yang namanya tim manajemen, membentuk tim manajemen. Ya. Di PW itu ada, di tim PW Larisme itu ada tim manajemennya. Siapa direkturnya? Saya. Jadi saya merangkap sebagai sekretaris dan merangkap PLT direktur. PLT direktur itu pelaksana tugas. Ya, karena waktu itu direkturnya keluar, kemudian saya disuruh nyari direktur, sebagai sekretaris saya disuruh nyari oleh ketua, tapi gak kunjung nemu, gak dapat yang cocok. Karena direktur itu sama pegawaian Pak. Di Laris itu penggawaian itu kan gajinya lek cilik kan rapatnya direktur. Ya. Di NU itu kan nggak ada gaji Pak, nggak ada gaji, adanya di sarok. Nah di sarok itu pas-pasan Pak, pas urusan perut, pas urusan dapur tak tutupi. Ya. Jadi kalau mencari orang lazismu, orang sebagai direktur
yang harus digaji tinggi, jenengan tahu ACT. ACT itu direktur itu gajinya 360 juta per bulan. Yang kemarin dibubarkan. Ya, Nurul Hayat itu 49 juta per bulan. Direkturnya. Nah, Lazisnu boleh direktur sing mukhlisin. Aneh lah. Makanya saya gak nemu ada cuma ketua PW Lazisnu sama Kesafif terus awak main nangkep jadi direktur. Ya, tapi saya ada embel-embelnya tidak mau direktur tok, Pak. Lek direktur tok harus digaji seperti Nurul Hayat 45 juta per bulan. Tapi karena saya tahu di NU itu khidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama mengharap di barokati Syekhona atau Hadratus Syekh, maka disebut dengan PLT. PLT itu singkatan dari pejabat lillahi ta'ala. Ya, singkatan dari pejabat lillahi ta'ala. Kalau orang Madura itu pejabat lillahi ta'ala. Nah, jadi bukan pelaksana tugas, tapi pejabat lillahi ta'ala atau ta'ala. Nah, kemudian berdasarkan dalil dari kitab Ahkamus Sultaniyah itu, Lazisnu PB membuat dua struktur. Yang pertama struktur Lazisnu, mulai dari PB sampai ke PC, ada struktur amil, ya, amil atau manajemen Lazisnu. Nah, ini harus ada dua, harus dibedakan. Ya, pengurus itu sebagai komisaris, katanya kalau di perusahaan itu. Direktur atau tim manajemen sebagai pelaksana. Komisaris itu kalau di BUMN gajinya besar, lebih direktur. Komisaris Pertamina apa itu kemarin gajinya besar, mundur. Nah, nggak tahu ini Gus Afif ini gajinya berapa ya kalau jadi komisaris. Nilai oleh. Nah, ambil ini strukturnya lengkap, mulai dari PB sampai tingkat ranting. Cuma ada pembeda di situ. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada yang muskil dan tidak ada yang memprotes. Ya. Kalau Lazisnu PB itu disebut dengan NU Care Lazisnu PBNU. NU nya disebut 3 kali, Pak. NU Care Lazisnu PBNU. Afdalul dzikri. Ya, 3, Pak. Ya. Kemudian yang di PW NU Care Lazisnu PW NU sama 3 juga. Nah, NU Care Lazisnu PW ini menjadi perwakilan Lasnas di tingkat provinsi. Oke, ya, hukum ya. Kemudian yang di cabang disebut dengan NU Care Lazisnu PCNU atau disebut UPSIS NU Care Lazisnu PCNU. Nah, tapi UPSIS-nya ini beda dengan UPSIS yang ada di MBC dan Ranting. Bedanya di mana? Bedanya di huruf P. Kalau cabang itu P artinya pengelola. Kalau MBC dan Ranting, P itu adalah singkatan dari pengumpul. Jadi artinya Lazisnu tingkat MBC dan Lazisnu tingkat Ranting itu sifatnya sebagai pengumpul. Apa alasan MBC dan Ranting jadi pengumpul? Menghindari laporan yang gak beres. Jadi semua nanti itu Lazisnu Pandaan, Rigen, Walalihi tadi Sebangil, ya kan? Tugasnya hanya mengumpulkan saja. Semua uang disetorkan ke Bangil, ke PC. Nah, ini pasti ada banyak yang protes. Oh, enak PC, kamu oleh duit. Langsung MBC sama Ranting, keringetan gak karu-karuan bersih-bersih. Ini enak ke PC. Tapi Pak, kalau tidak begitu, Indonesia laporan kita itu tidak akan selesai. Ya mungkin kalau di Jatim bisa. Jatim itu laporan kemarin 2023 seluruh Jawa Timur
1,6 triliun. Duit triliun sao kok ngerti duit rupanya. 1,6 T perolehan Lazisnu se-Jawa Timur saja, belum se-nasional. Berbeda dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, belum tahu, belum ada yang rilis. Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seluruh Indonesia kecuali Jawa Timur, belum ada yang rilis. Artinya apa? Artinya kalau konsep ini diterapkan di Lazisnu Jawa Timur, ini selesai sebenarnya. Tidak ada persoalan kalau hanya alasan laporan keuangan. Tapi kan nggak bisa Lazisnu PB kemudian gara-gara satu orang menggugurkan semua orang. Kan nggak mungkin. Akhirnya disebutlah pengumpul. Ya, pengumpul ini nanti harus disetorkan semua uang yang diperoleh. Semua baik itu kalet, baik itu koin, baik itu apapun disetorkan semua. Ya. Nah, konsep ini sudah dijalankan oleh Lazisnu PCNU Kabupaten Blitar. Ini sudah menerapkan konsep ini. Bagaimana konsepnya? Ini saya jelaskan sedikit biar nanti yang muskil-muskil itu bisa menerima kira-kira begitu. Ya meskipun saya yakin ya butuh waktu, meyakinkan pengurus Lazisnu, meyakinkan para jamaah butuh waktu. Lazisnu PCNU Kabupaten Blitar itu Pak, setiap koin yang berada di Kabupaten Blitar itu disetorkan semua ke cabang. Cabang yang mengelola. Ketika ranting dan NWC punya kegiatan, apapun kegiatannya itu harus mengajukan surat permohonan bantuan dana kepada Ketua Lazisnu PCNU Kabupaten Blitar dengan disertakan RAB dan ditandatangani Rois Suriah Kekuatan Vidya. Itu Pak. Tujuannya apa? Biar Lazisnunya enggak melaku DW. Kadang ono yang muka-muka ini kata kon gini. Ada Lazisnu ketika Lazisnu itu banter Pak, perolehan koinnya banter, NU-nya ditinggal. Rois Suriah dan Kekuatan Vidya gaderekan belas. Ini ada di Jawa Timur, mudah-mudahan di Bangil nggak ada. Ya. Ini ada, makanya Kabupaten Blitar ini menerapkan sistem begitu. Misalkan Lazisnu MWCNU Prigen mengadakan santunan anak yatim dengan nominal 15 juta, dikirim ke Gus Afif meng-ACC, lalu uang 15 juta turun. Gitu Pak. Apakah semuanya turun atau tidak? Ya wallahu a'lam bishawab, tergantung beliau. Ya, jangan bilang nanti, oh ini fatwanya Rois, fatwanya sekretaris PW harus turunkan semua. Udah, ini bukan fatwa, ini hanya contoh. Ya, jangan dibuat patokan. Hanya contoh. Selain itu juga untuk subsidi silang. Jangan sampai Lazisnu MWC Pandaan oleh titik kalau kegiatan. Sedangkan Lazisnu Prigen oleh wakil kegiatan. Kan timpang di sini. Nah, kalau uang semua disetorkan ke PC yang ngatur ada subsidi silang. Ya. Nah, maka ini salah satu alasan yang mungkin mudah-mudahan bisa diterima oleh Lazisnu, MWC dan Ranting bahwa mereka ini posisinya sebagai pengumpul. Oke, next. Ini buku pergubnya Pak, jadi biar saya tidak bohongi ya. Ini pergub yang saya capture. Buku pergub pasal 4, susunan PBNU terdiri dari beberapa mustasar, pengurus harian Suriah dan terdiri dari Rois Am, Wakil Rois Am, dan berapa Rois, Katib Am, dan berapa orang Katib. Wis ini nggak usah dibaca ya, nanti dibaca sendiri ya. Sudah tak kirim ke Mas Risa. Itu yang ini PB Pak. Nanti punya kita di sini. Ini PW, hampir sama. Ini PC beberapa terdiri dari beberapa orang mustasar. Pengurus harian Suriah terdiri dari Rois Suriah dan beberapa wakil Rois, Katib dan beberapa wakil Katib. Pengurus lengkap Suriah terdiri dari pengurus harian Suriah dan beberapa orang Awan. Pengurus harian Tanfidia terdiri dari ketua dan beberapa orang wakil ketua, sekretaris dan beberapa wakil sekretaris, bendahara dan beberapa wakil bendahara.
Pengurus lengkap Tanfidia terdiri dari pengurus harian Tanfidia dan ketua lembaga PCNU. Ketua lembaga PCNU. Yang F, pengurus harian lembaga disahkan oleh surat keputusan PCNU. Ya, ini yang PCNU. Jadi artinya apa? PCNU ada lembaga. Bagaimana dengan MWC? Nah ini Pak. MWCNU. 1. Beberapa orang ustazah. 2. Pengurus harian Surya terdiri dari Surya dan beberapa wakil ronis, Kadif dan beberapa wakil Kadif. 3. Pengurus lengkap Surya terdiri dari pengurus harian Surya dan beberapa orang kawan. 4. Pengurus harian Tanfidia terdiri dari ketua dan beberapa wakil ketua, sekretaris dan beberapa wakil sekretaris, bendahara dan beberapa wakil bendahara. Berhenti di sini. Berhenti di sini. Tidak ada pengurus lembaga. Coba balik lagi Mas. Balik lagi. Nah, coba ingat. Tadi kan hanya berhenti kepada 4. Pengurus harian Tanfidia terdiri dari ketua, ya, beberapa ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Dan di situ ada E dan F. Pengurus lengkap Tanfidia terdiri dari pengurus harian Tanfidia dan ketua lembaga PCNU. Yang 7, yang F, pengurus harian lembaga disahkan dengan surat keputusan PCNU. Sedangkan di MWC next ini tidak ada, di ranting next juga tidak ada. Ini diperkum Pak. Ya, kalau dengan buatan percaya nanti dilihat dulu perkumnya. Ini kok misalnya, ini sekretaris paling capture kurang ini, kurang visor ya. Jadi jangan ada itu Pak. Nanti lihat sendiri lah ya perkumnya ya. Kalau pengen tahu perkumnya silakan ke PCNU. Insya Allah PCNU sudah punya, sudah di-share semua ke PCNU. Ya, tinggal dengan pelajari. Oke ya. Nah, kemudian legalitas PCNU next. Lazisme PCNU. Ini yang catatan untuk Syarif ini. Yang SK-nya sudah habis katanya. Ya, ini harus diperhatikan terus. Ketentuan umum berkedudukan di kabupaten atau kota atau wilayah kerja PCNU. Nah, ini ada penegasan. Atau di wilayah kerja PCNU. Kalau hanya berhenti pada di kabupaten dan kota, Bangil nggak punya. Ya. Jadi ada penambahan wilayah kerja PCNU. 2. Diangkat dan dilantik oleh PCNU setempat, masa khidmat 5 tahun dan maksimal 2 periode. Gus Habib tidak periode, setengah periode. Berarti kasih kurang 2,5. Ya, jadi ditunjuk 2 periode. Setelah itu tidak punya, tidak boleh. Ya, ini sudah ada di perbiarannya Pak, di ketentuan lembaga dan perkumnya. 3. Mengangkat pelaksana teknis disebut manajemen eksekutif dengan nama NU Kerlazis. Nah, Gus Abu ini kok saya lihat belum punya tim manajemen. Nah, ini catatan. Setelah hari ini SK turun baru bentuk tim manajemen. Tim manajemen itu seperti apa? Yang cara gampang itu si jaga kantor. Si jaga kantor. Di LSPW itu ada 6 orang yang jaga kantor. Yang semua itu digaji dari hak amil. Ya jenis gaji dengan NU itu paling 11,5 lah. Gak akeh. Mentok yang juta. Di BW. Kalau di cabang, kalau PLT, yo disesuaikan dengan PLT-nya. Kadang-kadang koper, kadang-kadang orang. Nah, ini udah repot ini. Nah, kalau di PW kita mengangkat tim manajemen yang terdiri dari teman-teman mahasiswa. Si bujang-bujang itu, itu diambil. Ya, IPNU, IPPNU, begitu-begitu. Nanti paling enggak itu ada strukturnya itu ya terdiri dari ketua, terdiri dari manajer atau direktur, kemudian manajer pengumpulan, manajer pendistribusian, manajer keuangan, manajer IT, manajer operasional. Nah, paling enggak itu. Ya itu kakean misalnya. Jadi paling enggak PC gak sanggup yo siji wong dangkrek nang kantor. Cak Ma'ruf. Jadi di kantor itu harus ada orang. Jangan sampai orang mau zakat malah kan wongi. Iya kan? Nah, ini
ini nanti online. ya. Oke, keempat, sebagai unit pengelola zakat, infak dan sedekah, Ubzis Lajisnu mendapat pesan dari Lajisnu PBNU. Oke, jadi nanti SK-nya di Lajisnu PBNU melalui rekomendasi Lajisnu PBNU. 5. Memiliki tugas dan wewenang sesuai ketentuan lembaga Lajisnu 2023, baik sebagai amin atau operator maupun konsolidator kelembagaan di tingkat bawahnya. Jadi Lajisnu itu Pak, selain sebagai departemenisasi, dia juga sebagai amin. Helnya itu lembaga mengikuti peraturan organisasi atau ketentuan lembaga atau perkum atau ADRT. Ya. Sedangkan amil ini ada dua sumber hukum, dasar hukumnya. Dasar hukum amil satu dalam fikih zakat. Ya, fikih zakat semuanya sudah paham, mafhum. Dalam kitab Fathul Qorib itu ada bab zakat, itu sudah mafhum. Kemudian yang kedua dasarnya undang-undang negara. Undang-undang 23 tahun 2011. Itu ada tentang undang-undang zakat. Kemudian ada turunannya peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Nah, itu berdasarkan itu, Pak. Nah, di dalam peraturan itu, ini saya sampaikan dan saya ingatkan. Di peraturan itu, peraturan pemerintah itu disebutkan, di undang-undang zakat itu disebutkan, apabila seseorang atau sekelompok orang atau sekelompok masyarakat dengan sengaja memungut zakat tanpa ada izin dari negara, maka didenda 1 tahun kurungan, ya, 1 tahun kurungan, dendanya 50 juta. Itu di undang-undang zakat. Kemudian kalau ada yang menyalahgunakan dana zakat, misalkan uang zakat dibuat pribadi, dibuat apa dan sebagainya, itu ada hukumannya 5 tahun penjara, denda 500 juta. Itu kalau dilaporkan. Lek dilaporkan ya nggak ada, nggak akan ketemu. Kalau fikih zakat ya pasti hukum Allah lah yang akan mengadili itu. Oke ya. Nah tapi kalau itu dilaporkan Pak Yunus, saya kiai-kiai kampung di kampung itu kalau dilaporkan ya seabian gitu kan. Ketua masjid misalkan dengan dia hamil, tiba-tiba jadi panitia hamil gitu kan. Itu kalau dengan sengaja. Tapi kalau orang datang sendiri ya nggak masalah. Karena udah sekolah-sekolah itu ada, biasanya sekolah-sekolah itu mewajibkan siswanya zakat fitrah. Itu ada itu. Nah, kalau wajib ini kan dengan sengaja berarti. Kalau sekolah nggak punya SK hamil, ya bisa aja dilaporkan. Let that go kan gitu. Let that go ya, please. Oke, legalitas Lajisnu next. Syarat dan ketentuan atau syarat dan prosedur. Nah ini Pak, ini PC Lajisnu Bangil harus punya ini. Memiliki kantor representatif untuk pengelolaan ZIS. Punya kantor Gus? Ada. Ada ya? Baru. Oh sudah. Oke. Ini harus ada ini. Ini kalau nggak ada SK-nya nggak bisa keluar ya. Di kantor. Yang kedua, memiliki data mustahik dan muzaki. Ini Gus Afif harus memiliki data itu. Mustahik dibagi berapa, muzaki dibagi berapa, yang sudah dikonfirm oleh Lajisnu. Misalkan Lajisnu mustahik ke Lajisnu, zakat ke Lajisnu, munfik ke Lajisnu berapa, kemudian mustahik di Lajisnu berapa, itu ada. 3. Mengajukan permohonan kepada Lajisnu PBNU melalui Lajisnu PBNU dengan melampirkan 1. Salinan SK PCNU tentang pengurus Lajisnu PCNU. Jadi harus ada SK PCNU. 2. Membuat surat pernyataan kesediaan mengirimkan laporan keuangan dan laporan kinerja selama setiap 3 bulan atau triwulan semester per tahun. Nah ini harus ada surat pernyataan. Karena begini Pak, Lajisnu PBNU itu selalu mewanti-wanti kepada Lajisnu PWNU dan PCNU agar mengirimkan laporan. Kalau nggak mengirimkan laporan, SK-nya tidak akan diperpanjang. Kalau SK nggak diperpanjang, hanya mendapatkan SK amil, berarti jenengan bukan amil syar'i. Kalau jenengan mengambil mungut zakat dengan sengaja, bisa dilaporkan. Kira-kira begitu. Ya, ini yang Lajisnu PCNU. Nah ini Pak, yang next. Lajisnu MWCNU. Nah ini, tadi kan di Perkum disebutkan lembaga di tingkat MWC tidak ada.
Sehingga status legalitas lazis MWC dan ranting itu sifatnya pengumpul, unit pengumpul yang berkedudukan di kecamatan atau wilayah kerja MWCNU. 2. Bertugas membantu UBZIS Eduker Lazisnu PCNU dalam mengumpulkan ZIS. Hanya sifatnya membantu. 3. Memiliki SK dari MWCNU atau PRNU bagi ranting sebagai UBZIS Eduker, sebagai UBZIS Lazisnu. Ya, jadi misalkan begini, MWCNU mengeluarkan SK ya untuk lazis tingkat kecamatan. Nanti SK-nya bukan sebagai lazisnu, tapi sebagai pengumpul, unit pengumpul di tingkat kecamatan itu. Ya, karena sudah tidak ada di Perkom, sudah tidak ada lembaga. Ya, jadi sifatnya UBZIS Eduker Lazisnu MWCNU. Ada UBZIS-nya. Kalau selama ini kan nggak lazisnu langsung. Ya. Nah itu nanti SK MWCNU ya terdiri dari minimal 1 orang manajer area. Nah ini sebutannya Pak. Jadi bukan lagi ketua lazisnu MWCNU, tapi sebutannya adalah manajer area. Keren Pak, manajer bos, gajinya BLT. Ya. Kemudian dibantu 1 orang bagian pengumpulan dan 1 orang bagian keuangan. Cuma 3 orang Pak. Jadi SK-nya nanti personalia 1 manajer area A, 2 bagian pengumpulan B, 3 bagian keuangan C. Minimal 3 orang. Kalau mau lebih silakan. Lebihnya itu berada di pengumpulan dan keuangan. Lek manajer siji Pak, aja loro. Atau wakil manajer misalkan. Ya, apa lek wakil di bahasa perusahaannya itu? Asisten. Asisten manajer. Nah, boleh. Ya, ini peraturan baru Pak, bukan saya ini ya. Yang buat nanti dirimunya dengan saya. 5. Mendapatkan pengesahan izin operasional dari Lazisnu PCNU. Tetap di SK Pak sebagai amil, tapi penyebutannya berbeda. Jadi penyebutannya itu adalah manajer area. Manajer area Lamir, manajer area Prigen, Pandaan, Gempol. Jawab lah manajer area bos. Enteng. Oke, next. Saran dan ketentuan. Next. Iya, membayangkan manajer area ini paling nggak gaji 5 juta. Oke, saran dan prosedur. 1. Memiliki alamat kantor atau sekretariatan. Nah ini Pak, jadi kantornya boleh di MWC. Si repot itu ranting kantor ini gitu. Ya paling nggak masjid lah nanti ya. Jadi masjid di SKJPZIS ya ada kantor UBZIS Lazisnu UBZIS Eduker Lazisnu ranting apa ditaruh di masjid itu boleh. Biasanya kan Nyunyun Sewu ranting-ranting itu kan tidak tahu dibangun ya. Kalau di daerah-daerah lain itu ranting itu di rumah ketua rantingnya. Ya, sekretariatnya betul nggak kira-kira? Nah coba sekarang kalau Lazisnu ada taruh di masjid lah, masjid desa atau masjid ya pokoknya masjid lah ya atau musola paling ya. Kalau MWC kan insya Allah semuanya punya kantor gitu. Dibangun semua MWC sudah punya kantor? Sudah, alhamdulillah. Yang kedua, memiliki data mustahik dan muzaki sesuai tingkatannya. Jadi ranting MWC itu harus punya data mustahik dan muzaki. 3. Mengajukan permohonan kepada UBZIS Eduker Lazisnu PCNU sebagai dengan melampirkan salinan salinan SK MWCNU atau ranting NU tentang susunan UBZIS Lazisnu MWCNU atau ranting NU. Ya. 2. Surat pernyataan sedia menerima laporan keuangan dan laporan kinerja setiap 3 bulan
semesteran dan tahunan kepada UBSIS Edukan Lazis PCNU. Jadi nanti panjenengan minta kepada Ketua Lazis MBCNU yang diganti disebut dengan manajer area ya, untuk membuat surat pernyataan ini. Jadi Gus Afif nggak boleh keluarkan SK kalau tidak ada surat pernyataan dari manajer area. Nah, kira-kira begitu, Pak. Ya. Nah, next. Ini adalah prosedur pembentukan jaringan pengumpul. Nah, ini yang terbaru. Dulu di ketentuan lembaga nomor 1 tahun 2016, JPZIS itu singkatan dari jaringan pengelola. Jadi dulu JPZIS itu pengelola, dari pengumpul, kemudian mengelola, mendistribusikan sendiri. Nah sekarang sifatnya pengumpul. JPZIS Lazis itu adalah jaringan kultural Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan Lazismu dan dibentuk di lembaga pemerintahan, swasta atau kelompok masyarakat serta mendapat surat keputusan izin operasional dari pengurus Lazis sesuai dengan tingkatan PBNU, PWNU, PCNU. Artinya apa? Lazis itu MPCNU dan Ranting tidak boleh lagi mengeluarkan SK JPZIS. Semua SK JPZIS dikeluarkan oleh Lazis itu PCNU. Nah, MBC, enteng. Terus ambiar. Nah, begini, yang SK masih berlaku, tidak apa-apa diteruskan. Yang SK-nya habis, misalkan ada masjid A, SK-nya habis. Jadi MBC yang dulu di SK oleh MBC tidak boleh SK lagi. Harus di SK oleh BC. Oke ya. Antara lain, lembaga apa itu? Antara lain masjid, lembaga pendidikan, majelis taklim, rumah sakit, yayasan, instansi pemerintahan atau perusahaan. Nah ini Gus Afif pasti mengelui. Monone masjid akeh, SK oleh PC. Lalu PC. Sekali guys, salah ketik guys, repot itu. Ya. Nah ini pekerjaan yang besar bagi PC. Betul. Ya. Pekerjaan yang besar bagi PC. Ini Pak, ada yang mengusulkan, Lazis itu Tulungagung mengusulkan, bagaimana kalau Lazis itu MBCNU dan Ranting di SK oleh Lazis itu PWNU? Ada yang mengusulkan begitu? Selamat Gus. Rasionalisasi begini. Bentar. Rasionalisasinya kenapa ke PW? Karena PW ini perwakilan, sedangkan cabang ini UBSIS. Masa iya UBSIS mengeluarkan SK untuk UBSIS? Itu rasionalisasi dari Tulungagung. Ya, kemarin bilang begitu waktu rapat itu. Saya sampaikan ketua, monggo ini diambil kebijakan yang sesuai dengan ketentuan lembaga. Kalau semua MWC Pak, MWC itu ayo bertahan nih. Bodoh aku ben Jawa Timur ini. Lek sekretaris ini Pak, bisa kamuling. Salawis PLT. Komandan SK MBCNU 8.000 lebih. Ya, itu usulan dari Tulungagung. Akhirnya kepala Lazis wis gak usah aneh, sesuai dengan ketentuan lembaga. Kalau mau protes, silahkan protes seperti ini. Ya karena rasionalisasinya masa UBSIS mengeluarkan UBSIS, kan gak rasional itu sudah. Di Perbasnas itu, ya, yang mengeluarkan SK untuk UPZ itu cabang kabupaten kota lah. Basnas kabupaten kota itu bukan UBSIS, tapi terdiri dari diri sendiri, berdiri di kaki dunia sendiri. Basnas itu karena apa? Di menurut undang-undang Perbasnas atau peraturan pemerintahnya, Basnas kabupaten atau kota di SK oleh bupati atau wali kota. Lalu Lazis itu apa juga PCNU kan SK. Nah ini kan berbeda dengan
Basnas. Nah, tapi kalau ngadu rasionalisasinya oke juga. Ya masa UPZ atau UPSIS SK UPSIS. Nah, oke ya. Sesuai dengan ini saja. PW sudah mau ribet. Bolehnya itu Pak. Saya namanya sekretaris. Nah, bagaimana ketentuannya? 1. Pimpinan lembaga atau instansi induk membentuk struktur kepengurusan DPSIS yang terdiri dari minimal ketua, sekretaris, bendahara dengan menerbitkan surat keputusan susunan pengurus DPSIS. Kalau masjid maka dikeluarkan oleh takmir masjid. 2. Pimpinan lembaga atau instansi mengirim surat permohonan izin operasional kepada ketua Lazisnu PBNU atau ketua Lazisnu PBNU atau ketua Lazisnu PCNU sesuai dengan tingkatannya masing-masing dilampiri 1. SK susunan pengurus DPSIS. 2. Surat pernyataan mengirim laporan. 3. Gambaran umum sasaran calon muzaki atau donatur. 3. Pengurus DPSIS wajib mendalami fikih zakat melalui madrasah amil atau sejenisnya. Nah, ini adalah ketentuannya. Jadi di sini yang nomor 2 itu mengajukan surat permohonan izin operasional kepada Lazisnu PBNU, PWNU, PCNU. Tidak ada MWC ataupun ya. Nah, bagaimana agar Lazisnu ini clear persoalan masjid ini punya NU atau tidak? Maka kami mengusulkan kemarin ke pusat harus ada rekomendasi dari MWC. Kan yang tahu masing-masing kan MWC. Jangan sampai nanti ada masjid Minhum jaluk dan PC, jadi nggak ngerti dari Minhum. Misalnya masjidnya gak ono mimbarnya gak ono kate, nggak ada beduknya, lek sholat itu gak wiritani, tapi kan jelas Minhum juga, ya kan? Nah kalau sampai PC membuat PC nya nggak tahu saking besarnya, ya lek bangun entek lah, dalam kecamatan itu 6 entek. Bagaimana dengan Malang itu 33 kecamatan itu? Sak ngumpetin dewi kan? Ya, kalau 6 sih entek lah, maksudnya bisa pasti bisa dilakuin masjid punya NU ini juga. Biasanya luar. Makan luar ya, yang pun cawe bodrek lah kira-kira. Oke, itu ya. Jadi nanti solusinya biar ini tahu masjid mana direkomendasikan oleh MWCNU, bukan Lazisnu ya. MWCNU merekomendasikan kepada Lazisnu PC untuk menerbitkan masjid-masjid yang akan menjadi DPSIS. Oke ya. Oke, next. Nah ini di dalam ketentuan ini juga wajib setor laporan bulan, ya. Laporan semester, laporan tahunan. Ini wajib. Ini perlu ditegaskan lagi. Supaya apa? Supaya laporannya itu terkonsolidasi, Pak. Lazisnu Jawa Timur saja itu mendapatkan 1,6 T. Kemarin rapat dengan pusat, seluruh Indonesia mendapatkan 3 triliun. Seluruh Indonesia. Kelas lain insya Allah kalah. Muhammadiyah kalah. Muhammadiyah kalau nggak salah dapat 2 triliun sekian. Lazisnu besar karena apa? Karena laporan kurban. Makanya kemarin Lazisnu PB itu mendapatkan apresiasi dari Basnas laporan kurban terbanyak. Ya karena masjid-masjid itu di SKKB kambing sama sapinya dikuruskan rupiah dilaporkan ke MWC ataupun ke PC. Gitu ya. Next, cukup kayaknya waktunya 45 menit. Monggo setelah ada yang diskusikan monggo mumpung di sini. Jangan sampai nanti pulang dari sini tiba-tiba